cabut segala akar kepahitan dari hati Ibu Sarwenda. Pulihkanlah jiwanya, kuatkanlah langkahnya, dan jadikan dia ibu yang tetap penuh. Di tengah gelombang hujatan netizen yang budiman terhadap Sarwenda dalam pusaran konfliknya dengan Ruben Onsu, muncul dukungan penuh empati dari seorang ibu dengan akun @suitarifa. Ia mengaku ikut merasa sedih melihat rentetan ujian yang menimpa Sarwenda sebagai seorang ibu tunggal, mulai dari masalah hukum, ancaman rumah yang terancam dilelang, hingga tekanan publik yang menurutnya datang tanpa henti. Ia menilai perjuangan Sarwenda membesarkan anak-anaknya di tengah situasi sulit ini patut mendapat simpati, bukan hujatan yang justru memperberat bebannya. Ia pun mengecam keras netizen yang berbakti yang dinilai dengan mudahnya menghakimi Sarwenda tanpa mengetahui duduk perkara sepenuhnya, sembari mengingatkan bahwa setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Melalui perumpamaan kisah Ayub, ia mendorong Sarwenda untuk tidak membiarkan luka berubah menjadi kepahitan dan tetap kuat demi anak-anaknya. Ia menutup dukungannya dengan doa pemulihan, berharap keadilan dan ketenangan batin segera menyertai semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Kali ini saya tidak membahas terlalu bagaimana, saya hanya memberikan kekuatan buat saudariku Sarwenda karena saya begitu peduli dan kasihan melihat dia. Rasanya nggak adil hidupnya, kasus yang terus menderanya bertubi-tubi. Saya nggak sampai hati rasanya. Begitu lihat tayangan kasus Sarwenda, air mata saya menetes. Hati saya tercapik-capik. Saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, saya merasakan ketidakadilan yang telah diterima oleh Sarwenda. Sakit hati saya, tapi Sarwenda mungkin lebih sakit hatinya. Mungkin dia menyimpan banyak kepahitan atas kasus ini. Dia ini adalah single mom yang berjuang untuk anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya bertumbuh di dalam kesehatan mental dan kepastian hidup yang tenang. Untuk itu, dengan segala carut marut pemberitaan-pemberitaan yang ia hadapi mengenai rumah Gonogini yang informasikan oleh pihak bank akan terancam dilelang, dan ia sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya memilih untuk meninggalkan rumah itu dan membeli rumah baru buat anak-anaknya agar hidup mereka nanti kelak tenang. Namun bukannya tenang, tapi justru mendapatkan persoalan yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Luka demi luka datang bertubi-tubi. Ketika satu masalah selesai, muncul lagi masalah yang lain. Bahkan nama orang yang sudah tiada pun, yaitu ayandanya, ikut terseret. Bayangkan, pedih, sakit, jam hatinya itu luar biasa sekali ya. Sementara di luar sana netizen yang kebanyakan itu ibu-ibu, saya nggak ngerti ya, ibu-ibu ini nggak takut apa ya kalau menghujat, mendakwa itu akan berhadapan dengan yang maha kuasa ya. Mereka kayak punya nyalinya itu yang gede banget, percaya diri banget bahwa mereka nggak dapat apa-apa dari maha kuasa. Kok saya takut tuh, walaupun saya lihat itu sang mantan memang agak-agak drama gitu. Saya sebagai seorang manusia, saya nggak berani menghujat mantannya, itu nggak berani. Karena saya tahu setiap tindakan kita ini akan diperhitungkan oleh sang pemberi hidup. Apa yang kau tabur, kau tuai. Apa yang kau hakimi, maka penghakiman yang lebih besar pun akan kita hadapi. Itulah makanya sampai saat ini walaupun saya kurang suka dengan tindakan sang mantan Sarwenda, tapi saya menjaga diri saya untuk tidak menghujat. Tapi benar-benar saya melihat nyali ibu-ibu yang menghujat ini luar biasa.
pede. Dalam mereka ini loh tak mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi. Kasus ini saya teringat dengan cerita dari firman Tuhan, yaitu kisah Ayub. Ia kehilangan banyak hal dalam kehidupannya, baik rumahnya, harta bendanya, anak-anaknya, bukan karena kejahatannya, tapi karena saking salehnya dia hidup, maka Tuhan mengizinkan iblis untuk memporak-porandahkan hidupnya. Karena Tuhan tahu kualitas imannya itu bagaimana. Apakah ia menghujat Tuhan nantinya atau terus bersyukur. Hari ini lukamu begitu dalam, Sarwenda. Hatimu pahit karena perlakuan orang-orang di sekitarmu. Kamu mungkin bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan aku harus mengalami ini? Namun anakku Sarwenda, jangan biarkan luka itu menjadi akar kepahitan ya. Ingat, kamu masih punya anak-anak yang harus dipelihara. Luka yang menjadi kepahitan itu akan membuat kamu sakit nanti. Jadi kamu harus buat ya nak. Tetaplah melangkah, Sarwenda. Bangun kembali hidupmu ya. Tuhan tidak akan tidur. Ampuni orang-orang yang menyakiti hatimu. Doalah buat mereka. Rumah bisa hilang. Harta mungkin bisa berpindah tangan. Nama baikmu bisa diserang. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu mengambil iman, kasih kepada anak-anakmu. Tuhan akan bangkitkan harga dirimu kembali. Aku mau berdoa buatmu, Sarwenda. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui setiap air mata yang tidak terlihat oleh manusia. Aku membawa semua rasa sakit, kecewa, penghinaan, dan ketidakadilan Ibu Sarwenda di hadapan-Mu. Biarlah dia boleh belajar untuk mengampuni setiap orang yang telah melukai hidupnya. Cabut segala akar kepahitan dari hati Ibu Sarwenda. Pulihkanlah jiwanya, kuatkanlah langkahnya, dan jadikan dia ibu yang tetap penuh kasih kepada anak-anaknya. Biarlah keadilan itu akan menjadi milik-Mu Tuhan. Biarkan kesedihan menjadi milik-Mu, bukan milik Sarwenda lagi. Di dalam nama Yesus. Amin. Sarwenda, aku sudah berdoa buatmu. Dan para netizen, sebelum menulis komentar, ingatlah bahwa kita hanya melihat sebagian hidup orang tersebut, kan sebagian kecil. Satu kalimat yang kita tulis mungkin hanya beberapa detik bagi kamu, tapi bisa menjadi luka yang menetap di hati orang yang kamu serang. Firman Tuhan katakan setiap orang akan mempertanggungjawabkan tiap perkataan yang diucapkannya. Nah itu, jadilah peacemaker, bukan troublemaker. Lebih baik kamu menjadi orang yang mendoakan daripada kamu mencela dan menjatuhkan. Untuk sang mantan, kiranya Tuhan memberikanmu hikmat, kelembutan hati, dan damai sejahtera. Kepada setiap pihak yang terlibat, semoga ada kerendahan hati ya untuk memperbaiki diri. Sekian doa dan harapan saya. Semoga kasus ini cepat selesai. Tuhan memberkati Anda sekalian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Diundang ke podcastnya Kodensu, dia kagak dateng, malah nyuruh pengacaranya yang hadir. Giliran ada upil nyempil ke sepil, dia panas dingin, sibuk klarifikasi sono kemari. Lah yang nyepil pengacaranya, yang disentil mantannya, kan bocil. Kata gua mah kagak pejabat, kagak artis, hidupnya pada dramatis. Barusan lewat itu live-nya Sarwenda. Itu yang check out banyak banget ya. Dan yang memberikan gift tuh banyak sekali. Dan giftnya tuh bukan cuman mawar ya, tapi paus, bunga,
gift-nya bagus-bagus guys. Saya juga bingung. Pendukung Sarwenda tuh apa kaya-kaya ya? Yang check out itu banyak, padahal barangnya mahal-mahal loh. Mantap ya pendukung Sarwenda. Sedang juga saya lihat Sarwenda udah mulai live lagi. Sukses selalu Sarwenda. Sarwenda, gua marah sama lo. Tahu nggak kenapa? Kenapa lo terlalu cantik? Kenapa jualan lu begitu laku? Kenapa saat pada live lu dapat giftnya banyak banget, sementara yang lain enggak? Padahal lu ada 24 jam live non-stop, nggak ada gift. Lah kamu baru muncul langsung giftnya banyak. Itu semua gara-gara lo. Akhirnya banyak yang sirik kan? Kesalahan lu sendiri. Terlalu baik, terlalu cantik, dan terlalu sukses. Ya nggak sih? Akibat lo kelamaan nggak live kan? Begitu lo live langsung tuh melayang semua paus-paus di live lo. Ya kan? Melayang apalagi semua gift-gift, love, segala macam dia melayang di live lo. Bahkan lo sampai diundang ke acara Penny Rose. Begitu hebat banget kau. Apa nggak sirik tuh nenek-nenek yang live 24 jam sama kamu? Gua yakin sirik banget, ya nggak sih? Makanya sekarang di framing lagi. Ada lagi yang bilang katanya jualannya nggak laku, cuma 10 juta. Hello, kalian lihat ya guys, diundang lagi sama Penny Rose di acara Trans TV. 5 ikan paus seharga 8 juta per ikan, berarti 5 kali 8 berapa sih? 40 juta. Wow, sekali live aja itu dari ikan paus ya, belum ikan-ikan lainnya ya. Tapi ikan buntel nggak termasuk ya, ikan buntel nggak laku karena dia beracun, ya nggak sih? Guys, tapi keren banget ya. Menurut kalian gimana sih? Keren banget gak sih? Sudah dihujat se-Indonesia Raya, bahkan di boykot, ya nggak? Di boykot, di macam-macam deh. Tetap aja Sarwenda eksis. Gue mau tanya dulu, itu yang live sambil menggibah, sambil menghujat, sambil memfitnah Sarwenda itu pernah diundang ke Penny Rose nggak sih? Pernah nggak sih? Kalian pernah lihat nggak? Kalau aku sih belum pernah lihat ya. Ya ampun, gue ngerasa ya kayaknya orang itu kalau lihat berita ini tuh panas banget gitu loh. Panas banget, benar-benar panas ya nggak? Bayangin dia lama nggak live 2 bulan loh dia nggak live, begitu dia live langsung yang tadinya tuh kan para penjual itu kan pesimis, mana laku lu lihat no, kalian tengok ya, duster yang kemarin dia jual itu harganya tuh nggak ada di bawah 100.000 yang pasti ya, itu di atas ratusan ribu ke atas deh, gue nggak tahu gue paling tinggi berapa, pokoknya ratusan ribu ke atas katanya sih pendukung Sarwenda itu mereka tuh orang-orang kaya gitu, orang-orang berduit, terus orang-orang berpendidikan, ya nggak sih? Tapi gue rasa bener sih, soalnya kan setelah video dia yang live sukses besar ini berhasil, muncul loh framing nggak tahu diambil dari mana, katanya penjualan cuman 10 juta, terus penonton cuman berapa, pokoknya di framing yang aneh-aneh deh. Gimana nenek? Gua duduk dulu dia bener. Gimana nek? Gimana ini nenek-nenek itu teman-temannya yang julid yang suka jual main keranjang kuning juga tuh, itu gimana sih kalian selama kalian live nih kan hampir 24 jam live ya, udah gibah, udah julid, udah fitnah, kok nggak ada ya paus yang jangankan lewat ya, dia bayangan paus aja kayaknya nggak muncul deh. Canda yang kalian hina, yang kalian julid nih, diangkat derajatnya sama Tuhan melalui tangan-tangan orang-orang baik yang dipakai. Oke guys, mantap. Sarwenda maju terus ya, kita buat itu para penjulit itu sadar dan kembali ke jalan yang benar.